Belakangan ini, dunia menyaksikan perubahan besar dalam sistem keuangan global, pergeseran dari ketergantungan pada dolar menuju mata uang alternatif. Fenomena ini, yang disebut de-dolarisasi, dipimpin oleh banyak negara di seluruh dunia, mulai dari BRICS hingga Eropa. Tapi apa arti perubahan ini bagi ekonomi global dan masa depan dolar? Mari kita telusuri. Tren de-dolarisasi mengacu pada gerakan global untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan dan keuangan internasional. Secara historis, dolar telah menjadi mata uang cadangan global yang dominan, digunakan dalam mayoritas transaksi internasional, termasuk perdagangan minyak, komoditas, dan cadangan devisa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara mulai mencari alternatif untuk dolar karena berbagai alasan. Salah satu pendorong utamanya adalah meningkatnya kerentanan negara-negara terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat dan sanksi ekonomi. Negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan anggota BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, secara aktif mencari alternatif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Perubahan ini sebagian besar didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kemandirian finansial yang lebih besar serta melindungi ekonomi mereka dari pengaruh geopolitik yang dapat digunakan Amerika Serikat melalui sistem keuangan global yang didominasi dolar. Sebagai contoh, Tiongkok berada di garis depan dalam mempromosikan internasionalisasi mata uangnya, yuan. Tiongkok telah membangun banyak jalur swap mata uang dengan negara lain, memungkinkan mereka untuk melewati penggunaan dolar dalam perdagangan dengan Tiongkok. Demikian pula, negara-negara BRICS mendorong penggunaan mata uang lokal mereka dalam perjanjian perdagangan bilateral, sehingga mengurangi peran dolar dalam transaksi mereka. Di Eropa, negara-negara seperti Prancis dan Jerman juga mulai menjajaki alternatif. Prancis, misalnya, semakin sering menggunakan yuan dalam transaksi, terutama di sektor energi, yang menunjukkan pergeseran dari ketergantungan pada dolar. Negara-negara ini melihat keuntungan dalam mendiversifikasi sistem keuangan mereka dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Seiring dengan semakin banyaknya negara yang terlibat dalam de-dolarisasi, sistem keuangan global menjadi lebih multipolar. Meskipun dolar tetap dominan, meningkatnya penggunaan mata uang lain seperti euro dan yuan berpotensi mengurangi kemampuan Amerika Serikat untuk menggunakan dolarnya sebagai alat pengaruh politik. Tren ini dapat membawa perubahan besar dalam dinamika kekuatan global dan masa depan perdagangan internasional. Keterlibatan Prancis dalam tren de-dolarisasi mencerminkan perubahan signifikan dalam strategi ekonominya yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan mendiversifikasi kemitraan keuangannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis secara aktif menjajaki alternatif dolar, khususnya dalam konteks perdagangan internasional dan transaksi energi. Langkah ini sejalan dengan upaya yang lebih luas dari Uni Eropa untuk memperkuat peran euro dalam keuangan global, serta kepentingan strategis Prancis dalam mempererat hubungan dengan negara-negara ekonomi berkembang. Salah satu tonggak penting dalam pendekatan Prancis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar terjadi pada Maret 2023 ketika perusahaan energi besar Prancis, Total Energies, menyelesaikan kesepakatan LNG pertama Tiongkok yang menggunakan yuan. Langkah ini menjadi contoh penting dari komitmen Prancis untuk melewati penggunaan dolar dengan beralih ke yuan dalam perdagangan internasional. Kesepakatan ini tidak hanya menunjukkan niat Prancis untuk mendiversifikasi portofolio mata uangnya, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok, salah satu ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, langkah ini memberi Prancis cara untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang dapat berdampak besar pada pasar global. Selain perjanjian perdagangan ini, Prancis semakin menunjukkan minat untuk berkoordinasi dengan blok ekonomi yang lebih luas, seperti negara-negara BRICS,
yang secara historis berupaya menyeimbangkan sistem keuangan yang berpusat pada Amerika Serikat. Upaya Presiden Emmanuel Macron untuk menjalin hubungan dengan kelompok BRICS, termasuk keinginannya untuk menghadiri pertemuan puncak mereka pada tahun 2023, menyoroti keterbukaan Prancis untuk berkolaborasi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa dalam mengurangi dominasi dolar. Dengan berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif ini, Prancis tidak hanya mendapatkan syarat perdagangan yang lebih menguntungkan dan mengurangi exposure terhadap potensi sanksi Amerika Serikat, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai pemain kunci dalam lanskap keuangan multivaluta yang berkembang. Peralihan menuju transaksi berbasis yuan dan hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok bersama dengan upaya untuk bekerja sama dengan BRICS menandai langkah penting dalam strategi Prancis untuk menegaskan kemandirian keuangan yang lebih besar di panggung global. Uni Eropa semakin khawatir dengan penggunaan sanksi oleh Amerika Serikat, terutama terkait dampaknya terhadap bisnis dan institusi keuangan di Eropa. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat semakin mengandalkan sanksi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri untuk menargetkan negara, perusahaan, dan individu yang dianggap sebagai ancaman atau melanggar norma internasional. Meskipun sanksi ini efektif dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, langkah tersebut telah menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara Eropa yang sering berada di posisi sulit antara mengikuti kebijakan Amerika Serikat dan melindungi kepentingan ekonominya sendiri. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa Uni Eropa sebagai aktor ekonomi global utama memiliki banyak hubungan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi Amerika Serikat seperti Iran, Rusia, dan Venezuela. Perusahaan-perusahaan Eropa yang beroperasi di wilayah ini menghadapi risiko terkena sanksi atau dikeluarkan dari sistem keuangan Amerika Serikat jika mereka melanggar sanksi tersebut, meskipun aktivitas bisnis mereka tidak melanggar hukum internasional. Hal ini telah menimbulkan frustrasi di kalangan negara-negara Uni Eropa karena perusahaan Eropa seringkali harus memilih antara mematuhi sanksi Amerika Serikat dan kehilangan peluang bisnis, atau menghadapi sanksi karena tetap berbisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi. Selain itu, dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global memperburuk masalah ini, karena sistem keuangan Amerika Serikat mengendalikan sebagian besar infrastruktur pembayaran internasional. Negara-negara dan perusahaan yang ingin mengakses pasar global seringkali harus menggunakan dolar. Akibatnya, sanksi Amerika Serikat yang sering diberlakukan melalui sistem keuangan global yang didominasi dolar dapat memiliki efek ekstrateritorial, menghukum pihak-pihak di luar Amerika Serikat untuk tindakan yang tidak melanggar hukum atau peraturan Uni Eropa. Untuk mengatasi tantangan ini, Uni Eropa secara aktif mencari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Langkah-langkah tersebut termasuk mempromosikan penggunaan euro dalam transaksi internasional dan mengembangkan sistem keuangan alternatif seperti mekanisme Instex yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan dengan Iran tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat. Upaya untuk mengurangi kerentanan Uni Eropa terhadap sanksi Amerika Serikat ini mencerminkan keinginan yang semakin besar di Eropa untuk mencapai otonomi keuangan yang lebih besar dan menciptakan sistem keuangan global yang lebih seimbang. Peralihan global menuju sistem multimata uang adalah perkembangan penting dalam keuangan internasional, menandakan pergeseran dari dominasi dolar Amerika Serikat yang telah berlangsung lama. Selama beberapa dekade, dolar menjadi mata uang cadangan utama dunia, digunakan dalam sebagian besar perdagangan internasional, investasi, dan cadangan devisa. Namun, perubahan geopolitik, pertimbangan ekonomi, dan munculnya alternatif terhadap dolar memunculkan sistem keuangan global yang lebih beragam. Salah satu pendorong utama pergeseran ini adalah keinginan untuk kedaulatan keuangan yang lebih besar. Negara-negara, terutama yang tergabung dalam blok BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan,
semakin berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar untuk menghindari kerentanan terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat, sanksi ekonomi, dan pengaruh politik. Contohnya, Tiongkok dan Brasil telah sepakat untuk melakukan perdagangan dalam mata uang masing-masing melewati penggunaan dolar sebagai langkah menuju ketahanan finansial yang lebih besar. Faktor lain yang mendorong pergeseran ini adalah meningkatnya peran mata uang regional seperti euro dan yuan, renminbi, Tiongkok, yang semakin banyak digunakan dalam perdagangan dan keuangan global. Euro, meskipun masih menghadapi tantangan, tetap menjadi alternatif kuat bagi dolar, terutama di Eropa dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, Tiongkok bekerja keras untuk menginternasionalisasi yuan dengan membangun jalur swap mata uang dengan negara lain, mempromosikan penggunaannya dalam transaksi energi, dan memperluas infrastruktur pembayaran globalnya melalui inisiatif seperti Sistem Pembayaran Antarbank Lintas Batas, CIPS. Pergeseran ini juga didorong oleh pengembangan mata uang digital bank sentral, Central Bank Digital Currencies, CBDCs, yang berpotensi mendukung sistem multi mata uang dengan menyediakan cara yang lebih stabil dan efisien untuk melakukan pembayaran lintas batas. Dengan semakin banyak negara yang menjajaki alternatif ini dan berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar, lanskap keuangan menjadi semakin multipolar, dengan berbagai mata uang bersaing untuk mendapatkan peran yang lebih menonjol di pasar global. Meskipun dolar Amerika Serikat tetap menjadi mata uang cadangan global yang dominan, meningkatnya penggunaan mata uang lain mencerminkan transformasi signifikan dalam dinamika kekuatan keuangan dunia. Gerakan dedolarisasi yang ditandai dengan pergeseran yang semakin besar dari penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan dan keuangan internasional memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan global, geopolitik, dan perekonomian nasional. Gerakan ini terutama didorong oleh keinginan untuk kemandirian keuangan yang lebih besar, perlindungan dari dampak kebijakan moneter Amerika Serikat, dan meningkatnya penggunaan mata uang alternatif seperti euro, yuan, serta mata uang regional lainnya. Salah satu dampak paling mencolok dari gerakan dedolarisasi adalah potensi pengikisan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global. Selama beberapa dekade, dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang utama dalam transaksi internasional, menyumbang lebih dari 58% cadangan devisa global. Namun, seiring semakin banyaknya negara, terutama dari blok BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, yang mengurangi ketergantungan pada dolar, keseimbangan kekuatan dalam keuangan global perlahan berubah. Negara-negara ini semakin sering melakukan perdagangan dalam mata uang lokal mereka, sehingga mengurangi paparan terhadap fluktuasi kebijakan moneter Amerika Serikat, sanksi ekonomi, dan sistem keuangan yang berpusat pada dolar. Pergeseran ini membawa implikasi bagi pasar keuangan global karena sistem mata uang yang lebih terdiversifikasi dapat mendistribusikan risiko keuangan secara lebih merata. Hal ini juga menantang hak istimewa luar biasa, exorbitant privilege, yang dinikmati Amerika Serikat, di mana dominasi dolar mempermudah Amerika Serikat untuk membiayai defisitnya dan memberlakukan sanksi dengan jangkauan global yang luas. Sistem multi mata uang akan membatasi hak istimewa ini karena negara-negara dapat melewati lembaga keuangan yang didominasi Amerika Serikat seperti SWIFT atau sistem pembayaran berbasis dolar, sehingga mengurangi efektivitas sanksi Amerika Serikat. Selain itu, gerakan dedolarisasi memiliki dampak bagi bank sentral, terutama di negara-negara berkembang. Dengan meningkatnya penggunaan mata uang alternatif seperti yuan dan euro, bank sentral mungkin akan mendiversifikasi cadangan devisa mereka untuk memasukkan lebih banyak mata uang tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi permintaan global terhadap dolar. Gerakan ini juga membuka jalan bagi pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) yang dapat menyediakan cara yang efisien dan aman untuk melakukan transaksi lintas batas, sehingga semakin mengurangi peran dolar dalam keuangan internasional. Secara keseluruhan,
gerakan dedolarisasi sedang membentuk ulang lanskap keuangan global, mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat, dan mendorong terciptanya sistem moneter yang lebih multipolar. Meskipun dolar kemungkinan akan tetap menjadi mata uang dominan untuk waktu yang cukup lama, tren ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam dinamika kekuatan ekonomi dunia. Tren dedolarisasi terus berkembang di seluruh dunia, dari negara-negara BRICS hingga Eropa. Saat negara-negara mencari kemandirian finansial yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat, kita menyaksikan awal dari sistem keuangan yang lebih multipolar. Meski dolar kemungkinan akan tetap penting dalam beberapa tahun mendatang, penerimaan mata uang alternatif yang terus meningkat sedang mengubah ekonomi global secara mendasar. Bagaimana menurut Anda? Apakah dolar Amerika Serikat akan tetap dominan atau kita sedang menuju lanskap mata uang yang lebih beragam? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan wawasan lainnya. Sampai jumpa.